Ya pemirsa, untuk membahas aksi mahasiswa yang menuntut perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, telah bergabung bersama kami via Zoom pengamat politik Agung Baskoro. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mbak Priska. Iya Pak Agung, bagaimana? Iya Pak Agung, bagaimana Anda melihat eskalasi gerakan mahasiswa dalam beberapa hari terakhir terkait isu kenaikan harga BBM dan MBG? Iya, gerakan mahasiswa secara institusional ya, kita tahu hari ini mulai menyebar ya, meluas, bahkan tuntutan-tuntutannya. Hanya saja memang ada beberapa masukan yang itu bisa jadi dipertimbangkan oleh teman-teman mahasiswa, karena kita tahu ada beberapa ya perubahan ekonomi kebijakan dalam artian nilai rupiah membaik, IHSG juga rebound semacam itu, dan ini bisa menjadi pertimbangan mahasiswa ketika menyelaraskan tuntutan-tuntutannya. Berarti ada tinggal misalkan soal harga-harga kebutuhan pokok yang masih merangkak semacam itu, kemudian ada soal makanan bergizi gratis yang perlu kita kawal bagaimana ketika direvisi ya kebijakannya terkait transparansi anggaran, kemudian sasarannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga soal koperasi desa kelurahan merah putih semacam itu. Ini seperti apa ya penyesuaiannya, revisinya setelah MBG bermasalah, apakah Kopdes ini tetap dilanjutkan, pun kalau dilanjutkan dalam skema seperti apa yang terbaru. Jadi menurut saya tiga hal itu menjadi hal fundamental ketika teman-teman gerakan mahasiswa melakukan demonstrasi kembali, karena jangan sampai hal tersebut luput dan membuat ya tuntutan-tuntutan itu tidak aktual, Mbak Priska ya. Dan yang paling penting kritik yang disampaikan oleh teman-teman ini harus tetap disampaikan dengan cara-cara yang santun, tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku. Terlepas dari itu semua, saya juga menghimbau pemerintah baik di level lokal maupun nasional untuk menyambut ataupun merespon aksi ini, apakah dengan menjamu mereka, memberikan mereka ruang untuk audiensi, bahkan bila perlu secara progresif ya melibatkan mereka ketika ada revisi-revisi aturan yang tadi saya sampaikan di awal soal MBG, Kopdes dan lainnya, sehingga apa keterlibatan transparansi itu bisa dicicil secara perlahan walaupun tidak harus ya sepenuhnya. Seperti itu mungkin sebagai pengantar Mbak Priska. Baik, jadi kuncinya tuntutan tentang transparansi dan penataan kembali begitu Pak Agung ya? Persis, karena APBN yang digunakan oleh program seperti makan bergizi gratis dan Kopdes itu kan ratusan triliun Mbak. Ya, kalau kita nggak mendapat laporan transparansinya secara berkala, kita akan bisa berpotensi kecolongan lagi seperti itu. Dan kita nggak mau, kita harus menanggung itu semua seketika ya. Apakah lewat harga yang harus dinaikkan dalam konteks misalkan bahan bakar non subsidi lewat Pertamax, ataupun bantalan sosial lain yang mestinya diterima kalangan kelas menengah ke bawah yang harus tereduksi nilainya ketika memang pemerintah belum mampu ya mengelola anggaran secara transparan, secara akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kapanpun bila dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pembuktiannya, seperti itu. Baik, terkait dengan pertemuan belasan mahasiswa dengan Wakil Presiden secara politis, apa yang sebenarnya pesan atau tujuan yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak mahasiswa maupun dari pihak pemerintah? Ya, saya kira memang relasi antara pemerintah dengan mahasiswa hari ini memang menurut saya dalam konteks positif ya, konstruktif seperti itu. Apalagi ketika kemarin salah satu wakil pemerintah yakni Wapres memberikan sambutan ya. Dan saya berharap ini bisa diikuti oleh para menterinya. Supaya apa? Supaya ini bukan sebatas simbolik saja, normatif semacam itu, tapi ada tindak lanjut yang jelas. Apakah berupa revisi kebijakan, apakah berupa cara-cara komunikasi yang empatik ya, yang solutif semacam itu, supaya apa? Supaya ya prasangka ataupun cara pikir yang memang dilihat oleh publik, pemerintah ini memang sudah lebih baik gitu. Tidak abai, tidak defensif, ataupun sebatas normatif. Jadi ada langkah-langkah yang lebih progresif. Nah, di saat yang sama saya melihat juga teman-teman mahasiswa ini juga semakin terpolarisasi gitu. Dalam beberapa waktu terakhir ada gerakan mahasiswa yang memang concern mengkritik, tapi juga ada gerakan-gerakan mahasiswa yang mengkritik teman-temannya sendiri, Mbak Priska. Nah, ini perlu ditelaah juga secara kritis oleh masyarakat ya. Apakah gerakan tersebut benar-benar gerakan yang memang diinisiasi oleh mahasiswa, aksi-aksi moral, aksi-aksi mahasiswa semacam itu, atau ada hal-hal lain yang memang perlu kita duga itu bagian dari
ya membuat gerakan mahasiswa menjadi kurang ideal dan kurang relevan semacam itu. Jadi hal-hal semacam itu seringkali terjadi dan kita sebagai masyarakat harus bisa melihatnya secara kritis dan objektif ya. Kalau memang tuntutannya masuk akal dan rasional, ya harus kita dukung. Tapi sebaliknya kalau tuntutannya mengada-ngada, cara geraknya di luar logika dan cenderung ya melecehkan nurani kita, ya otomatis harus kita lawan semacam itu. Karena apa? Karena kita membutuhkan perubahan ataupun perbaikan kebijakan yang konkret agar apa? Masalah harga-harga yang naik ini bisa teratasi, masalah lapangan kerja bisa diperluas, masalah-masalah lainnya yang memang hari ini menjadi concern kita, kebijakan-kebijakan populis pemerintah yang menelan APBN itu bisa membuat ya diperbaiki secara berkesinambungan. Tidak harus dihentikan total, tapi minimal harus dihentikan sebagian, Mbak Priska. Karena hal itu membuat ya keluasan fiskal kita menjadi terbatas seperti itu karena memang bermasalah cara pengelolaan. Ya, Pak Agung, tadi Anda sempat bicara soal cara geraknya. Nah, ini berkaitan dengan cara geraknya mungkin masuk dalam yang tadi Anda sebutkan, insiden mahasiswa UGM yang menggeruduk menteri ini jadi sorotan. Apakah ini menandakan adanya krisis komunikasi antara pengambil kebijakan dengan kelompok intelektual muda? Iya, jadi kebetulan saya alumni UGM, kemudian saya juga aktif di BMKM UGM, sekarang namanya Senat Mahasiswa UGM. Kejadian 2 hari yang lalu ya menurut saya memang cukup disayangkan karena adik-adik saya, teman-teman saya, saudara saya se-alma mater itu harusnya tidak melakukan tindakan pembubaran diskusi. Walaupun diskusi itu bersifat monolog Mbak Priska, ya searah ya karena dianggap hanya sosialisasi, tidak ada dialog yang sifatnya debat dan seterusnya menurut versi teman-teman mahasiswa. Tapi kegiatan tersebut berizin dan sebagai tuan rumah harusnya menjaga dan memastikan kegiatan itu berlangsung lancar karena dari sore ya dari siang sampai sore itu kegiatan lancar bagus, tapi ketika malam dihadiri oleh Menteri Nusron, kemudian Wamen Sudaryono dan Kepala BPTaskin Mas Budiman, acara berubah menjadi tidak kondusif. Nah, yang jelas saya melihat memang komunikasi mahasiswa dengan pemerintah dalam konteks acara diskusi kemarin memang ada kesalahpahaman, tapi harusnya ini tidak membuat ya citra ataupun persepsi publik terhadap gerakan mahasiswa menjadi negatif. Karena kan ini ya hanya sekelompok atau sebagian atau bahkan satu institusi ya yang memang melakukan tindakan yang kontraproduktif. Ya, tidak mewakili secara keseluruhan gerakan mahasiswa tersebut ya? Persis. Karena kan gerakan mahasiswa yang selama ini aksi, baik itu di Jakarta, di Bandung, ya di Medan, di Surabaya, itu semuanya membuat ya sebuah narasi positif bahwa mahasiswa sebagai gerakan moral yang memiliki nalar intelektual yang kuat, mampu menjelaskan dan menegaskan posisi tawarnya, sikap politiknya maupun responnya terhadap isu-isu kebangsaan yang hari ini sedang mengemuka dan menjerat ya kesejahteraan masyarakat. Jadi saya mengapresiasi itu. Tapi buat teman-teman yang belum mampu untuk memberikan semacam gerakan yang cukup konstruktif, saya kira masih ada waktu untuk diperbaiki karena kita tidak mau ya 1-2 gerakan yang bermasalah itu mengaburkan substansi gerakan maupun gerakan-gerakan positif yang selama ini telah dilakukan dengan baik oleh teman-teman mahasiswa seperti itu. Ya, Pak Agung, sebelumnya juga ada aksi BEM Bersatu yang sepertinya tidak seirama dengan aksi BEM yang lain begitu. Pendapat Anda bagaimana? Iya, saya lihat tuntutannya ya mengkritisi soal ya salah satu tokoh mahasiswa yang beberapa waktu terakhir cukup populer terkait relasinya dengan salah satu tokoh ya masyarakat semacam itu, dan saya kira nggak ada masalah, sah-sah saja, tapi ini menjadi soal karena agak melenceng dari substansi tuntutan masyarakat itu sendiri, Mbak Priska. Kita mau ataupun kita ingin mendengar bagaimana gerakan misalkan BEM Bersatu itu merespon soal harga-harga yang sedang naik, soal makan bergizi gratis, yang memang juga direspon oleh mereka, ya tapi memang tidak menjadi spotlight utama ketika kemarin mereka melakukan press conference di hadapan publik semacam itu, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, atau yang lebih aktual lagi bagaimana keberpihakan pemerintah menjalankan ya arahan konstitusi yang harus menganggarkan 20% pendidikan tanpa harus dipotong sana sini oleh anggaran ataupun inisiatif pemerintah lainnya seperti itu.
Jadi ini hal-hal yang cukup mendasar dan fundamental, tapi terlewat ya ketika BEM Bersatu kemarin memberikan respon dan sikapnya kepada tadi tokoh mahasiswa yang memang beberapa waktu terakhir sering viral dan itu ya menurut saya boleh tapi agak kontraproduktif saja. Seperti itu Mbak Priska. Iya, ya. Kembali lagi ke salah satu poin yang Iya. menjadi tuntutan begitu. Mengapa isu BBM ini selalu jadi pemicu konsolidasi massa yang masif, sementara isu kebijakan lain seringkali tidak mendapat respon serupa. Apakah memang aksi moral yang diinisiasi oleh mahasiswa ini memang fokus ke sana, kemudian berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat langsung, atau bagaimana? Ya, saya melihat memang ada komunikasi di awal yang itu sedikit banyak berbanding terbalik dengan fakta dan keadaan yang sesungguhnya, Mbak Priska. Apa itu, Pak Agung? Beberapa kali Pak Purbaya, ya Menteri Keuangan menyampaikan bahwa fundamental ekonomi kita kuat, Ya, semuanya aman, ya, jadi tenang saja, seperti itu. Nah, tiba-tiba kemarin atau sekitar 3 hari yang lalu harga Pertamax walaupun itu BBM non subsidi itu dinaikkan. Nah, artinya apa? Berarti kan tidak aman-aman banget fundamental ekonomi kita. ya. Tapi kan keuangan sebenarnya kita. kondisi ini memang dialami oleh semua negara, Pak Agung. Betul, betul. Tapi maksud saya begini, kalau memang sedang tidak baik-baik saja, Katakan jangan saja. dikatakan bahwanya semua baik-baik saja. Iya. Ya katakan apa adanya. Ya, Jadi poin pesannya tidak harusnya- baik-baik saja atau tidak amannya di mana begitu ya, disampaikan secara transparan. Betul. Itu transparansi, bagian dari transparansi yang diinginkan oleh Persis. masyarakat. Betul, jadi kalau misalkan ada keterbukaan dari awal, kita masyarakat juga paham kok. Situasi seperti sekarang, geopolitik, geoekonomi tidak stabil atau penuh dengan ketidakpastian, itu membutuhkan respon positif dari pemerintah untuk menaikkan anggaran BBM yang tidak bersubsidi semacam itu. Tapi kalau di awal tidak demikian yang disampaikan, publik kan bertanya-tanya. Jadi maksudnya kemarin itu apa seperti itu. Jadi maksud saya ke depan jangan seperti itu lagi. Pun kalau mau dinaikkan ya diumumkanlah sebelumnya. Ya. Seperti itu. Jangan tiba-tiba walaupun memang budaya ataupun tradisi mengumumkan harga BBM non subsidi itu sekali terputus dari satu rezim ke rezim yang lain. Tapi karena ada krisis seperti ini itu harus dikomunikasikan dulu. Terlepas nanti responnya seperti apa, tapi ada political will pemerintah untuk terbuka, untuk transparan, untuk berpihak kepada masyarakat gitu loh. Nah kalau udah seperti sekarang, udah dinaikkan kemudian baru berkomunikasi, ini kan nggak baik Mbak Priska. Ya. Seperti itu. Jadi maksud saya jangan diulangi lagi hal semacam ini karena ini justru kontraproduktif. Yang memberikan beban tambahan kepada Presiden untuk memperbaiki negeri kita secara substantif. Tapi secara teknis saja bermasalah komunikasinya. Substantifnya Pesan kita- bagaimana? Apa yang kita harapkan begitu ya? Betul, dan Ya. saya berulang kali mention bahwa pola komunikasi Pak Purbaya harus diperbaiki. Karena apa? Pasar itu sangat sensitif dengan hal-hal yang seperti ini. Sentimen negatif itu responnya bisa panjang, Ya. bisa kena IHSG, bisa kena rupiah, ya dampak ekses lain harga-harga. Dan saya berharap teman-teman mahasiswa harapannya mulai dari sekarang menyuarakan soal kenaikan harga-harga ini Mbak Priska. Ya. Ya harga-harga 9 bahan pokok ini maupun yang relevan lainnya itu naik ya dengan cukup variatif sampai 2 kali lipat bahkan lebih semacam itu. Jadi ini harus disuarakan karena mengganggu ataupun ya membuat kantong dan isi perut kita bermasalah nanti semacam itu. Ya. Baik, Pak Agung, ada yang berpendapat nih, sudah beberapa hari memang demo mahasiswa digelar, tapi ada yang berpendapat bahwa demo mahasiswa ini kemungkinan tidak akan mengubah keputusan pemerintah karena alasan defisit fiskal dan utang negara. Kalau argumen pemerintah adalah logika angka, bagaimana seharusnya mahasiswa menempatkan posisi tawar mereka supaya nggak sekedar jadi formalitas begitu, tuntutan, responnya bagaimana? Ya kan sekarang perangnya udah kelar untuk sementara Mbak Priska. Ya Amerika sama Iran katanya sudah menandatangani fakta perdamaian. Kemudian harga minyak dunia turun. Kalau argumentasi pemerintah harga non Soal subsidi angka. itu mengikuti harga pasar, ya sekarang harga pasarnya turun. Bagaimana rasionalisasinya untuk menjelaskan harga ini harus tetap tidak diturunkan? Itu kan perlu diberikan kepada publik keterangan yang jelas. Ya. Jangan sampai kemudian diam-diam lagi. Nggak boleh seperti itu. Kalau misalkan seperti itu kondisinya, ini kan bahaya. Jadi kalau Anda menaikkan
harga BBM itu diam-diam karena alasan mekanisme pasar, sekarang harganya sudah turun, apakah argumentasi itu digunakan lagi? Ya sebenarnya Pak Agung beberapa saat sebelumnya mungkin Ya. pekan lalu saya sempat berdialog dengan salah satu juru bicara dari kementerian yang dibawahi oleh Pak Bahlil begitu. Keterangannya adalah kondisi menaikkan harga BBM non subsidi ini tidak permanen begitu. Jadi kalau seandainya situasi membaik bisa turun. Apakah ini bisa dipegang dari kacamata politik? Ya harusnya bisa dipegang karena pemerintah yang berkomunikasi, Mbak Priska. Baik. Bahaya kalau pemerintah berkomunikasi nggak direalisasikan, kan bagaimana legitimasinya nanti di hadapan publik, reputasinya, citranya. Jadi ketika mereka memberikan statement itu harus jelas Ya. kapan mau dievaluasi. Ya. Oh, pekan depan kami akan evaluasi. 10 hari lagi, 3 hari lagi, itu harus ada waktunya. Bagaimana Saya ingin kalau menyampaikan argumentasinya kita menunggu situasi yang berkembang begitu secara geopolitik, kan situasi ini juga mungkin tidak permanen begitu. betul, tapi minimal ada will tadi loh, Mbak. Mhm. Jadi kalau misalkan nih harga minyak dunia turun, pemerintah langsung turunkan, kira-kira Mbak Priska, saya dan yang lain seneng nggak? Pasti Senang. seneng banget. Terus besok naik lagi nggak apa-apa. Oh, yang Seperti penting ada goodwill dari pemerintah, transparansinya jalan, komunikasinya baik begitu ya. Kan dunia terintegrasi nih. Mhm. Mbak Priska, saya bisa mengupdate informasi per second di timeline kita gitu. Di berbagai platform sosial media. Kita tahu harga minyak dunia sekarang, harga emas, harga apa. Ya, kita ada di saham juga sebagai investor misalkan. Jadi ya pemerintah harus seterang itu, sedetail itu ketika menjelaskan sebuah kebijakan. Sehingga masyarakat percaya, oh orang harga minyak dunia naik wajar dong Pak Bahlil naikkan. Loh, ini harga minyak dunia turun kok nggak turun? Kan orang bertanya nanti. Seperti itu. Kecuali, maaf nih, kita nggak terintegrasi komunikasinya, informasinya, teknologinya, ekonominya. Bisa seperti itu. Ini masalahnya terintegrasi, Mbak Priska. Iya. Jadi pemerintah harus memperbaiki cara komunikasinya yang selama ini dipertahankan dan nggak baik seperti itu. Ya, jadi maksud saya ini untuk mengurangi beban presiden untuk membenahi negeri kita seperti itu. Baik, terakhir Pak Agung, kalau tekanan jalanan ini dianggap sulit untuk mengubah kebijakan, apa langkah elegan dan efektif bagi mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik tanpa harus terjebak pada narasi yang buntu? Karena tadi sempat Anda juga sampaikan bahwa caranya itu harus tepat juga. Iya, kalau saya gerakan mahasiswa ini justru bisa membuat kebijakan itu berubah. Tekanan-tekanan yang selama ini kita rasakan di timeline, di sosmed, ya istilah kata no viral, no justice, Mbak Priska, itu kan buah dari kritisme yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Gen Z kita semacam itu. Jadi ini harus terus dilakukan karena apa? Formal politik kita, ya semua partai hari ini berada di koalisi semacam itu, hanya menyisakan PDIP. Otomatis kita perlu penyeimbang yang konsisten bersuara. Gerakan mahasiswa, warganet kita, pers, masyarakat sipil, kampus, dan elemen-elemen lain kita butuhkan untuk membuat demokrasi kita selalu sehat, untuk memastikan pemerintah tidak tidak imun dari kritik. Pemerintah bisa menindaklanjuti masukan saran yang konstruktif sehingga tidak merasa paling benar, ya paling semacam itu. Ini kan repot nanti. Jadi dengan seperti ini demokrasi kita menjadi sehat, dan saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa, gerakan mahasiswa atas inisiasinya di tengah ya hari ini sudah mulai liburan semester, Mbak Priska, atau mereka mau mengambil semester pendek semacam itu. Mereka memilih aksi di jalan membantu masyarakatnya. Terima kasih. Mungkin dari saya demikian. Baik, terima kasih Pak Agung Baskoro sudah bersama kami di Dialog Sindo siang hari ini. Kita berharap yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih Bapak. Sama-sama, mari.